Jaring tetap berbentuk seperti kantong yang panjang. Terdiri dari jaring pengarah untuk menarik ikan masuk ke perangkap dan jaring kantong untuk memerangkap ikan yang masuk melalui jaring pengarah. Jaring kantong terbagi lagi menjadi kurungan tanpa dasar dan kurungan utama. Di antara kurungan tanpa dasar dan kurungan utama ini terdapat jalur miring. Jika kita melewati kurungan tanpa dasar dan memasuki kurungan utama melalui jalur miring ini, maka akan tertangkap di dalam kurungan utama. Selama operasi, hanya jaringan kurungan utama yang diangkat dari laut. 사람이 차를 타고 길을 간다 아닙니까? 길을 가다 보면 길 나와 있는 쪽만 사람이 가지 길 없는 쪽은 잘 안 간다 아닙니까? 그러니까 거기도 이리 지나가다가 갑자기 막히니까 다른 데 유인해가 다른 데 도망을 가야 될거 아닙니까? 그러니까 도망갈 데가 없으니까 그 길 따라서 쭉 가다 보니까 원통으로 들어가 보는 거라. 그물 통안으로. 그 말이야. Mari kita lihat dari dekat operasi penangkapan ikan dengan teknik jaring tetap. Saat tiba di area penangkapan, kapal berhenti dengan menggunakan tali pengarah yang terdapat antara kurungan tanpa dasar dan kurungan utama. Dipasang ke tali cincin lalu menggulungnya dengan capstan di samping kapal. Lalu jaring di kurungan utama pun terangkat ke permukaan laut. Tali cincin tersambung ke jaring yang naik ke permukaan dan diikat dengan capstan. Lalu, tali cincin yang digulung terdahulu akan dilepas lagi. Proses ini diulang beberapa kali sehingga kelompok ikan terdorong ke wadah ikan di ujung kurungan utama. Pertama-tama, ikan yang tertangkap di mata jaring yang besar diambil dengan jaring yang berbentuk seperti jaring kupu-kupu. Di bawahnya adalah mata jaring yang kecil. Ikan teri yang tertangkap lalu dipindahkan ke ember. Terakhir, tali pengarah kembali dilepas ke laut dan kapal pun meninggalkan area penangkapan. Operasi ini berakhir pukul 7 pagi. Matahari pagi telah tinggi di langit dan kami pun bergegas kembali ke pelabuhan. Ikan teri yang tertangkap segera dipindah ke lokasi pemrosesan dan direbus dalam air garam. Bagaimana rasanya? 맛있어요. 한국 말씀 맛있어요. Saat pelaut tidak sedang sibuk melaut, mereka memeriksa jaring dengan teliti dan memperbaiki bagian yang rusak atau robek. Bekerja di sini meskipun di perikanan, di laut terus, tapi tetap menyenangkan. Karena bersama aboji-aboji dan majikan pun pengertian pada pekerjanya sehingga saya betah di sini. Saya telah bekerja di sini sudah 1 tahun. Di sini menyenangkan karena di sini. Operasi penangkapan ikan dengan teknik jaring tetap. Mari kita ulang tahap demi tahap sekali lagi.
Inilah penangkapan ikan dengan sistem jaring tetap. Kita telah belajar cara menangkap ikan. Mari kita lanjutkan ke cara-cara membudidayakan ikan. Industri perikanan di Korea telah berubah dari penangkapan ikan menjadi budidaya ikan. Ini karena perubahan dalam lingkungan laut dan juga karena ikan adalah sumber daya yang dapat habis. Budidaya perikanan adalah usaha untuk membudidayakan ikan, kerang, dan rumput laut. Proses ini berlangsung di dalam tangki di darat ataupun jaring di laut. Pertama, mari kita lihat budidaya di laut. Cara budidaya ikan dengan mengurungnya dalam jaring di laut disebut sebagai budidaya dengan keramba. Meskipun budidaya dengan keramba memiliki keunggulan beberapa di lingkungan alami ikan, juga harus dapat menangani perubahan iklim atau kondisi cuaca yang buruk. Umumnya kerang dibudidayakan dalam keadaan alami di area laut sekitar dengan menaruh mereka di jaring atau keranjang atau mengaitkan mereka ke tali. Sedangkan untuk rumput laut, bibitnya ditempelkan ke jaring atau tali, lalu dibesarkan dalam keadaan alami di laut. Lalu untuk belajar tentang bagaimana petugas budidaya keramba membesarkan ikan, kita akan berkunjung ke Provinsi Goje. Di kota Goje, di bagian selatan Provinsi Gyeongsangnam-do ini terdapat budidaya keramba. Tugas utama petugas budidaya keramba adalah memberi makan ikan-ikan. Pertama-tama, petugas singgah di gudang makanan di ujung lokasi budidaya dan mengambil jumlah makanan yang dibutuhkan ke atas kapal. Makanannya berupa makanan kering atau setengah kering sesuai dengan jenis ikan atau kondisi pembiakannya. Polutan di air dapat menjadi racun dalam suhu air yang tinggi. Oleh sebab itu, faktor-faktor racun harus dihilangkan dengan selalu memberi oksigen yang cukup. Selain itu, untuk mencegah penyakit dan kematian ikan, area sekitar penangkapan ikan harus selalu tetap bersih. Selain itu, jaring harus diperiksa kebersihannya. Setelah ikan berkembang sampai ukuran tertentu, tiba saatnya untuk pengangkutan. Pertama, tarik jaring dan pindahkan ikan dari kandang ke kendaraan angkut. Lalu ikan akan dibawa ke daratan dan diangkat dalam truk ikan hidup. Budidaya dengan keramba. Mari kita ulangi tahap demi tahap. Inilah budidaya dengan keramba. Setelah budidaya keramba, kita akan lihat budidaya tambak. Budidaya ikan dengan menarik masuk air laut ke area daratan disebut sebagai budidaya tambak. Tidak seperti budidaya keramba di laut, budidaya tambak tidak terpengaruh oleh badai dan berpotensi sukses tinggi karena tingkat kehilangan makanan rendah. Mari kita lanjut dengan melihat proses budidaya tambak. Budidaya tambak adalah untuk membudidayakan ikan dengan menciptakan tangki atau kolam lalu mengisinya dengan air laut. Dapatkah Anda melihat ikan halibut berenang-renang bebas di dalam tangki atau kolam besar itu? Air di dalam tangki diambil dari laut tak jauh dari sini. 바닷물을 이용하는 건가요? 네, 그럼요. 바다 앞에 펌프 시설이 돼 있는데 그게 펌프 바닷물을 끌어들여서 이쪽 주수배관을 통해 가지고 수조 안으로 들어간 다음에
수조에서 물이 몇 바퀴 도는 다음에 저기 보면 배수대관을 통해 가지고 다시 바다로 흘러나가고 있습니다. Dalam 6 bulan setelah bibit sebesar 5 cm dimasukkan ke tangki, mereka tumbuh menjadi sekitar 25 cm. Lalu ikan ini dibesarkan lagi selama 1 tahun sampai beratnya 2 kg. Petugas budidaya tambak harus memberi makan ikan di waktu yang sama setiap hari. Mereka melemparkan makanan yang terbuat dari ikan kembung giling ke dalam tangki. Makanan ini diberikan beberapa kali dalam sehari dan bukan sekaligus agar termakan seluruhnya oleh ikan-ikan. Tugas lain petugas budidaya adalah mengambil ikan mati dengan jaring dan membuang sisa-sisa makanan dan endapan lain yang menumpuk di dasar tangki setiap pagi. Budidaya ikan di tambak, mari kita bahas sekali lagi. Inilah budidaya ikan di tambak. Sejauh ini kita telah belajar tentang budidaya ikan baik di laut maupun di tambak. Budidaya kerang, khususnya abalon atau yang dikenal sebagai rajanya kerang, jangan sampai dilewatkan. Sejak zaman dahulu, abalon dianggap sebagai makanan berharga dengan gizi yang tinggi. Sebelum budidaya abalon dimulai, harga abalon lebih mahal daripada obat mahal. Tapi setelah budidaya berhasil, kini menjadi populer hingga masyarakat umum dapat menikmatinya. Mari kita ke Wando di Cholanamdo untuk melihat budidaya abalon dan belajar apa yang dilakukan para petugas budidaya. Inilah Wando Cholanamdo, kawasan produsen abalon utama di Korea. Tempat pemberhentian pertama kita adalah sebuah budidaya abalon yang baru berdiri. Disinilah proses pembibitan sampai pembesaran tingkat menengah kerang abalon muda berlangsung. Di dalam tangki tambak ini terdapat sejumlah papan. Jika kita melihat dari dekat, bibit abalon menempel pada papan ini. Mereka belum memiliki bentuk seperti kerang abalon. 이걸 지금 체험한 지가 지금 한 달 반 정도 됐는데요. 제일 처음에는 눈에 안 보이는데 지금 한 달 반 정도 되니까 눈에 보이네요. Setelah larva tumbuh sekitar 6 bulan, mereka dipindah ke laut dan dibesarkan lagi selama 2 hingga 3 tahun. Membersihkan tangki merupakan salah satu tugas penting petugas budidaya. Pertama, tangki harus dikeringkan seluruhnya. Lalu, air dipercikan di antara naungan untuk membuang sisa makanan dan kotoran yang menempel di dinding. Bibit yang menempel di naungan mempunyai daya tempel yang tinggi. Mereka tidak pernah lepas dari permukaan meskipun terkena siraman air. Tangki tambak ini dibersihkan setiap 5 hari sekali mulai Juni sampai akhir Oktober saat suhu air sedang tinggi. Di periode lainnya, tangki dibersihkan sekali seminggu. Sekarang kita telah selesai membersihkan dan mari berangkat ke laut. Ini adalah budidaya keramba, rumah baru bagi abalon muda yang telah tumbuh sampai sekitar 3 cm. Kita pergi ke budidaya dengan perahu yang memiliki derek kecil. Perahu berhenti sejenak, dan ada yang diangkat dari laut. Ini adalah ganggang laut. 전복이요 다시마를 먹고 있기 때문에 다시마 좀 채취하고 있는 것입니다. Di sekitar budidaya abalon ada yang menumbuhkan ganggang laut dan rumput laut, makanan utama abalon.
Langkah pertama untuk memberi makan abalon adalah mengumpulkan ganggang laut dahulu. Ganggang raksasa sampai 1 meter ini ditarik satu demi satu dengan tali. Setelah kami menariknya dengan tangan atau arit, perahu pun penuh dengan ganggang laut. Dalam budidaya abalon, kerambanya berukuran sepanjang 2,2 meter dan lebar 2,2 meter dan saling terhubung satu sama lain. Tiba waktunya untuk memberi makan abalon. Kami berhenti di antara lokasi budidaya, lalu menarik ganggang laut dengan derek, lalu melemparkannya ke dalam budidaya yang telah terpilah-pilah. Jadi ingin tahu apakah abalon-abalon itu makan ganggangnya? Setelah satu jaring diangkat, sekeramba abalon yang tadinya di dalam air pun terangkat ke permukaan. Abalon yang menempel di pelat besi persegi tampak sedang memakan ganggang itu. Untuk memulai panen dan pengambilan, angkat dahulu keramba abalonnya dan lepaskan abalon satu demi satu dengan pisau. Mulai sortir abalon dan masukkan ke keranjang berdasarkan beratnya. Dengan demikian berakhirlah operasi panen dan pengambilan. Budidaya abalon, mari kita ulang tahap demi tahap. Sejauh ini kita telah melihat budidaya abalon di tambak dan di keramba di laut. Kita telah menyimak penangkapan ikan di laut dan budidaya perikanan satu demi satu. Apakah ini bermanfaat bagi Anda? Kita telah belajar tentang sistem pancing untuk menangkap ikan dengan tali pancing dan banyak kail. Penangkapan dengan jaring jermal yang terpasang permanen di lokasi yang banyak ikan dan arusnya kencang. Serta penangkapan ikan dengan jaring tetap, yaitu menutup jalur alami ikan untuk menariknya ke perangkap. Kita juga telah melihat budidaya perikanan dan budidaya ikan di tambak serta budidaya abalon. Ingatlah apa yang telah Anda pelajari hari ini dan manfaatkanlah dalam bidang pekerjaan Anda. Laut Korea, tempat impian Anda dimulai. NFFC akan mendukung impian Anda sampai terwujud. Bersama Anda, kita akan membuka masa depan, sehingga jerih payah Anda tidak akan terbuang percuma. Dan Laut Korea akan menjadi laut harapan kita semua.